Halo guys, selamat datang di Vivino Hataro. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema bagaimana pendapat keluargamu tentang kamu saat ini ya. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet. Karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang disonet, atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya sapa dulu kartunya. General reading. Begini pendapat keluargamu tentang kamu saat ini. Pendapat keluargamu tentang kamu. Begini pendapat keluargamu tentang kamu saat ini. Pendapat keluargamu tentang kamu saat ini. Kamu orang yang rasional, kamu logis, iya. Kamu tenang, kamu gak baper, gitu ya. Kamu lebih mengandalkan logika kamu dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, gitu ya. Kamu cenderung nggak pakai emosi, ya. Kamu nggak pakai emosi, kamu nggak pakai perasaan, terutama ketika kamu mengambil keputusan, gitu ya. Ketika kamu bertindak, ya itu didasari atas logika, gitu, ya. Jadi nggak baper-baper gitu ya, nggak baper, nggak nggak sensitif. Di sini juga bisa dikatakan ya kalau kamu tuh nggak terlalu peka, nggak begitu peka dengan perasaan orang, ya emosi orang gitu karena kamu mengandalkan logika, ya mengandalkan rasionalitas gitu ya. Dan kamu orang yang nggak percaya dengan hal-hal magic gitu ya. Hal-hal yang berbau magic kamu nggak begitu percaya. Gitu. Ya, kamu tuh cerewet gitu ya, kamu tuh rame, kamu tuh bawel gitu. Kamu tuh banyak ngomong, kamu tuh banyak ngatur gitu. Jadi kalau ada kamu tuh rame gitu ya. Kalau nggak ada kamu sepi, kalau nggak ada kamu akan dicari. Bikin suasana jadi seru, bikin suasana jadi cair gitu ya. Karena kamu cerewet, kamu tuh banyak ngomong. Ada aja yang kamu omongin, ada aja yang kamu bicarain. Gitu. Makanya kalau nggak ada kamu tuh sepi. Ya, kamu ini orang yang bermoral. Kamu tuh orang yang berintegritas. Kamu orang yang jujur, kamu orang yang bisa dipercaya. Kamu juga peduli dengan keluarga kamu. Ya, kamu orang yang memiliki empat yang tinggi. Ya, kamu juga sopan, memiliki sopan santun, ya, tata krama. Kamu sadar, ya, memiliki kesadaran yang tinggi, self awareness. Ya, kamu mengenal siapa dirimu, kamu mengenal emosimu, kamu mengenal perasaanmu. Ya, jadi kamu mampu mengontrol perasaanmu, mampu mengontrol emosimu, jadi nggak meledak keluar, gitu ya. Kamu tahu gimana menenangkan diri ketika perasaan lagi berkecamuk. Ya, kamu tahu gimana meregulasi emosi kamu.
Jadi orang tuh nggak kena dampak, ya. Dan antara ucapan dengan tindakan itu selaras. Jadi orang yang bermoral, orang yang memiliki attitude yang baik, gitu ya. Ya, kamu ini berjiwa pemimpin, ya. Kamu itu pandai membujuk orang, gitu ya. Kamu tuh ambisius, kamu kompetitif, ya, berani bersaing, karena kamu di sini punya punya tujuan dalam hidup, gitu ya. Kamu rajin, kamu pintar ngebujuk orang. Jadi ini karakter ya tipe orang yang pandai memimpin. Ya kamu lebih suka memimpin daripada dipimpin, gitu ya. Dan kamu tuh pintar bernegosiasi, gitu ya. Fokus pada tujuan, ya. Ambisius, ya. Jadi kamu nggak mudah puas, gitu ya. Nggak mudah puas dengan apa yang kamu dapatkan, ya. Karena kamu tipikal ambisius. Dan ya kamu mampu memimpin sebuah organisasi, gitu. Kamu orang yang teratur, orang yang tertib, ya, orang yang taat aturan, taat hukum, gitu ya. Jadi kamu nggak akan melanggar hukum, nggak akan melanggar norma, gitu ya. Jadi kamu pandai berorganisasi, gitu ya. Ya kadang-kadang kamu itu susah ditebak. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu apa mau kamu tuh apa, gitu ya. Kadang-kadang kamu itu misterius. Ya, di sini ketika kamu lagi khawatir, gitu ya, lagi cemas, gitu, kamu tuh akan berdiam diri, kamu nggak suka bercerita, ya. Kamu akan, ya, menepi, menenangkan diri. Jadi orang tuh nggak tahu sebenarnya kamu lagi kenapa, gitu, karena kamu nggak akan cerita, ya. Kamu nggak akan cerita ketika kamu lagi banyak pikiran, ya udah, kamu sibuk dengan pikiran kamu, gitu ya. Dan kadang orang-orang itu akhirnya menebak-nebak, gitu. Menebak-nebak karena kamu nggak mau cerita, karena kamu nggak mau jujur dengan apa yang sedang terjadi sama kamu, gitu ya. Jadi keluarga tuh pengen kamu tuh cerita sama mereka kalau lagi terjadi apa-apa, gitu ya. Mungkin dengan kamu cerita mereka bisa bantu. Kalau enggak ya setidaknya mereka ada, gitu. Ya mereka ada untuk kamu, mereka kayak mendukung kamu, mensupport kamu, merangkul kamu, gitu. Ya, di sini kamu lebih memilih menenangkan diri. Kamu lebih memilih menyembuhkan. Kamu tidak banyak cerita ketika kamu lagi banyak pikiran. Ketika kamu lagi banyak masalah, kamu nggak akan cerita sama siapapun, ya. Mungkin kamu akan kayak lebih sibuk dengan diri kamu sendiri, menyembuhkan, ya, menyembuhkan, menenangkan diri, gitu. Jadi orang kadang banyak kayak keluarga tuh akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi, gitu ya. Tapi mungkin karena di sini kamu nggak mau membebani, ya, nggak mau membebani keluarga, dan kadang juga
Kalau cerita itu bukannya menyelesaikan masalah, bukannya memberi kamu solusi, tapi kadang justru malah bikin tambah ribet ya, tambah riwah gitu ya, malah akhirnya heboh gitu. Kalau kamu keep sendiri, kamu simpan sendiri, ya ya udah selesai di kamu gitu. Apalagi kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan, menenangkan diri ya, merilis perasaan kamu, eh, menenangkan pikiran kamu, ya udah gitu ya. Jadi nggak akan membebani keluarga. Ya, kadang kamu tuh susah dijangkau. Ya, kalau kamu lagi banyak pikiran tuh kamu susah dijangkau. Kamu akan menjauh dari mereka gitu. Ya, jadi kadang ya mereka kayak kesarian sih sebenarnya gitu ya. Ada yang khawatir juga gitu ya. Jadi kadang kalau kamu udah nggak bisa dijangkau, kamu lagi ngumpet gitu ya. Ada loh ya keluarga kamu yang sebenarnya tuh cemas, khawatir. Tuh, ya mereka tuh pengennya cerita gitulah ya, begitu. Ya, ya kamu tuh kalau di keluarga itu kamu paling banyak memberi. Kalau di keluarga kamu itu paling banyak berkorban. Ya, kamu itu di keluarga paling perhatian, ya paling penuh kasih sayang, paling peduli. Gitu. Ya, kamu selalu memberi. Kamu selalu memberi sama keluarga. Kamu selalu ada untuk keluarga. Jadi kamu itu kalau sama keluarga itu royal, gitu ya, nggak pelit. Kamu juga ramah. Kamu juga seru. Kamu rame, gitu ya. Kamu tuh kalau udah bercanda itu bikin orang-orang itu lupa waktu, gitu ya. Kalau udah ngumpul sama kamu tuh bikin lupa waktu karena kamu seru, karena kamu rame. Gitu. Kalau nggak ada kamu tuh rasanya sepi. Ya kamu itu yang paling ramah, yang paling ceria, yang paling humble gitu ya. Tapi kadang keceriaan kamu itu menipu. Ya kadang keceriaan kamu tuh sebenarnya lagi menutupi kesedihan kamu. Ya kamu itu pandai berkomunikasi. Kamu punya kecerdasan dalam menyampaikan pendapat kamu, pikiran kamu gitu ya. Kamu punya skill komunikasi yang bagus ya, bikin orang itu percaya sama kamu ya, bikin orang itu setuju sama pendapat kamu, pikiran kamu gitu. Kamu juga orang yang penuh kreativitas gitu ya. Kamu ini selalu fokus membahagiakan keluarga kamu. Kayak keluarga itu nomor satu. Kamu paling banyak berkorban untuk keluarga. Kamu kayak selalu mengusahakan semuanya untuk kebahagiaan keluarga. Kamu yang paling apa ya di sini? Kamu tuh paling paling ngejaga keharmonisan keluarga. Jadi kamu kamu nggak suka ada
perselisihan, kamu nggak suka ada kesalahpahaman gitu, kamu banyak ngalah. Jadi kalau udah ada kesalahpahaman gitu, kamu akan lebih kayak mengalah demi keharmonisan keluarga. Gitu ya, kamu punya kedewasaan atau kamu punya kematangan secara emosional. Gitu ya. Kamu memahami keluarga kamu memahami apa yang mereka butuhkan. Gitu. Ya, di sini kamu juga kayaknya sering ngajak keluarga kamu jalan gitu ya. Dan di sini untuk kalian yang udah menikah, kalian itu punya pernikahan yang bahagia. Ya. Pernikahan yang saling mendukung satu sama lain, gitu ya. Yang harmonis, yang saling mencintai, saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati, gitu. Kadang kamu juga menikmati kesendirian kamu, gitu ya. Kadang kamu butuh me time, butuh waktu untuk sendiri, untuk diri kamu sendiri, yang ngecas energi kamu, gitu ya. Kamu di sini introvert, ya. Dan kayak kamu tuh lagi di fase pencarian jati diri, ya. Ada sebagian dari kalian yang sedang mencari jati diri, menyelam ke dalam diri sendiri, ya, menyelami pikiranmu, perasaanmu, gitu kan. Dan ya, karena itu kamu menikmati waktu sendiri. Karena di waktu sendiri itu uh, kamu lebih mudah untuk terhubung dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu lebih mudah untuk uh, paham, untuk tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Ya, dengan kesendirian, intuisi kamu juga akan bekerja, gitu ya. Dengan kesendirian, kamu lebih mudah untuk memproses perasaanmu, emosimu. Dan kamu memiliki intuisi yang tinggi, intuisi yang tajam. Ya, kamu nggak bisa dibohongi, kamu nggak bisa dimanipulasi, gitu ya, karena kamu bisa ngebaca energi orang. Ya, kamu bisa ngebaca perasaan orang, kamu bisa ngebaca emosi orang, gitu. Tapi orang lain nggak bisa, ya, nggak bisa ngebaca emosi kamu. Orang lain nggak bisa nebak-nebak kamu, gitu ya. Kamu tuh orangnya sangat menghargai privasi, gitu ya. Kamu nggak suka berbagi tentang kehidupan kamu. Makanya orang tuh suka penasaran, suka nebak-nebak gitu kalau sama kamu. Keluarga tuh suka nebak-nebak kalau sama kamu karena kamu nggak begitu open gitu untuk menceritakan tentang kehidupan kamu, tentang hubungan kamu, gitu. Tapi kamu bisa tahu ya kehidupan kehidupan keluarga kamu, gitu. Ya, kamu peka, kamu memiliki kepekaan yang tinggi, intuisi yang tinggi, ya, empat. Gitu. Karena itu, ya, orang yang memiliki empati yang tinggi, orang yang memiliki intuisi yang tinggi itu kan lebih menikmati waktu sendiri, gitu ya. Oke, ya, di sini zodiak yang paling kenceng ada di Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, lebih kenceng di Virgonya, ya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio.
ya, lebih kencang di Pisces-nya. Kemudian Leo, Aries, Sagittarius, ya, tapi nggak sekencang yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.